Yang saya hormati Bapak Sekdin dari DPMD Kabupaten Trenggalek beserta Mbak Aryani. Yang saya hormati Bapak Sekcam Kecamatan Gandusari, Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desa Desa Jajar yang saya hormati pula, dan Ketua BPD beserta seluruh jajaran anggotanya yang saya hormati. Mukotimai kula nunut yang pertama nggih. Untuk materi terakhir ini lebih ke apa nggih, memperkuat dari apa yang telah disampaikan oleh Pak Sekdin beserta Ibu kaitan dengan tupoksi aparatur pemerintahan desa. Kita tahu bahwa pemerintahan desa itu bukan hanya kades dan perangkatnya, tapi di situ juga ada BPD dan lembaga yang lain, karena pemerintahan itu adalah lingkup semua yang ada di desa. Kalau pemerintah desa itu hanya BPD beserta perangkat desanya. Lanjut, Mas. Kita lanjut. Sebelumnya kami perlu menyampaikan Bapak bahwa kami adalah dari Tenaga Pendamping Profesional Indonesia. Tim kami ada 6 di Kecamatan Gandusari, tapi karena hari ini tim juga berada di desa masing-masing karena juga ada progres yang harus kita laporkan, jadi terwakili oleh saya. Jadi itu pertama yang perlu kita pahamkan adalah kaitan dengan perbedaan antara pemerintahan desa dan pemerintah desa. Jelas tadi sudah kami sebutkan bedanya adalah itu. Lanjut, Mas. Seperti yang disampaikan oleh pemateri pertama bahwa fungsi BPD ada 3, tidak perlu kita bahas, tapi perlu dipahami oleh masing-masing anggota BPD sebagai dasar untuk pelaksanaan pengawasan dan proses dalam menjalankan fungsinya. Lanjut. Yang perlu dipahami oleh BPD bahwa desa itu punya peraturan desa, Perdes. Jadi Perdes itu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD. Peraturan desa ini bisa diajukan oleh BPD dan atau oleh kepala desa. Jadi Perdes itu boleh yang mengajukan atas inisiatif BPD dan juga atas inisiatif kepala desa. Peraturan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau turunan peraturan yang ada di atasnya. Untuk melaksanakan peraturan desa, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Sifatnya adalah mengatur dari Perdes yang telah ditetapkan oleh Kades bersama BPD. Artinya untuk peraturan kepala desa itu memang ranahnya kewenangan dari kepala desa. Perdes dilarang bertentangan dengan peraturan yang di atasnya, dan tata cara penyusunan Perdes diatur dalam Permendagri 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan yang ada di desa. Lanjut. Perbedaan Perdes yang diprakarsai oleh Kades dan oleh BPD. Jadi perlu dipahami Pak BPD bahwa Perdes itu ada 2. Artinya ada 2. Satu adalah diprakarsai oleh pemerintahan desa. Jadi itu yang masuk dalam Perdes yang diprakarsai oleh Kades adalah rancangan Perdes yang telah disusun dan dikonsultasikan kepada masyarakat, dikonsultasikan dengan camat, kemudian dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok yang terkait langsung dengan substansi materi, kemudian masuk dari masyarakat dan camat digunakan untuk Pemdes dalam menindaklanjuti proses penyusunan Perdes. Ini sesuai dengan Permendagri 111 tahun 2014 pasal 7 ayat 2. Lanjut. Sedangkan Perdes yang diprakarsai oleh BPD adalah BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Perdes kecuali untuk. Jadi di luar ini Perdes boleh mengusulkan, tapi selain rancangan Perdes tentang RPJMdes, RKPdes, APBdes serta Perdes tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes itu adalah Perdes yang diprakarsai oleh kepala desa. Lanjut, kita tidak perlu bahas ini. Nah, tadi terkait dengan tupoksi
aparatur pemerintahan desa sudah disampaikan sangat jelas oleh Mbak Aryani kaitan dengan tupoksi aparatur pemerintahan desa sesuai dengan SOTK. Yang kita bahas pada materi kami adalah kaitan dengan tupoksi perangkat desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Lanjut Mas. Jadi perlu diketahui bersama Pak BPD bahwa perangkat desa itu punya dua tugas pokok fungsi utama. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOTK. Yang kedua adalah melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugasnya untuk pengelolaan keuangan desa. Dasar hukumnya jelas sesuai SOTK tadi sudah dibahas panjang lebar, tapi sesuai dengan pelaksana pengelolaan keuangan desa, dasar hukumnya adalah ini. Tetap acuan utama adalah ada di Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, kemudian ada PP 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP 43 Tahun 2014, kemudian ada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, dan ada Perbub Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Perbub Nomor 51 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Kita bahas satu persatu terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari PPKD. Lanjut Mas. Lanjut. Kita tidak usah bahas ini. Ada di ini juga sudah disampaikan oleh Pak Sekdin. Lanjut. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Sekdin bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Ada 7 kewenangan utama dari kepala desa. Pak kepala desanya tidak ada nggih? Tidak ada, nanti biar dibaca oleh Pak kepala desa. Lanjut, kita bahas yang jelas. Pak kepala desa itu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan. Artinya apapun pencairan dan pengelolaan keuangan desa semua atas persetujuan kepala desa. Sedangkan pelaksana dari pengelolaan keuangan desa sendiri adalah itu terdiri dari sekretaris desa, kaur dan kasih, dan kaur keuangan. Sedangkan untuk sekretaris desa itu merupakan koordinator dari PPKD. Kalau di SOTK, kalau di perencanaan, Sekdes itu adalah koordinator perencanaan. Tapi kalau di pengelolaan keuangan desa, Sekdes adalah koordinator dari pelaksana pengelolaan keuangan desa. Lanjut. Adapun tugas dari koordinator PPKD, Pak Carik, niki tugas penjenengan, tidak perlu kami sebutkan. Nanti dibaca nggih Pak, ada lengkap di Permendagri 20. Lanjut. Sedangkan pelaksana dari kegiatan anggaran adalah sudah jelas kaur dan kasih. Perlu penjenengan pahami bersama sesuai dengan SOTK bahwa kaur desa karena memang berada di bawah kotaannya, itu berada di bawahnya Sekdes. Lanjut Mas. Dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, kaur dan kasih bertugas, niki tugasnya penjenengan. Saya yakin untuk aparatur pemerintahan desa dan sejajar sudah melaksanakan ini, tapi Pak Sekdin perlu kami sampaikan ada evaluasi untuk desa jajar kaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Bahwa di sini ada sedikit kekurangan kaitan dengan pengelolaan keuangan desa, khususnya untuk serapan penggunaan anggaran. Karena di akhir tahun semester ini istilahnya nih, kita kejar-kejaran. Artinya kegiatan sudah dilaksanakan tapi pengambilan dana di rekening di RKD itu agak telat. Akhirnya kemarin hari Senin ada limit batas pengambilan maksimal segini, padahal sisa dana di RKD masih banyak. Akhirnya kita rodok berkejar-kejaran dengan, tapi semua bisa diselesaikan. Artinya ini ada kaitannya dengan poin 4. Jadi kami mohon untuk kaur dan kasih, mohon dicermati tentang penyusunan DPA, DPPA, dan DPAL. Apa itu DPA akan kita bahas nanti. Tapi intinya
rencana kerja KAUR dan KASI dalam rangka pengelolaan keuangan desa adalah sesuai dengan DPA yang telah dibuat oleh masing-masing KAUR dan KASI. Lek DPA-nya dibuat secara rigid, baik, benar, bertahap, saya yakin evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa di akhir tahun tidak akan seperti ini. Ngaten nggih, kita bahas satu persatu. Sedangkan KAUR keuangan berdiri sendiri, tidak ada masalah niki. Lanjut. Nah, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, PPKD, KAUR dan KASI bisa dibantu oleh tim pembantu PPKD. Jadi tim ini adalah tim pelaksana kegiatan yang sifat dan tugasnya adalah untuk pengadaan barang dan jasa. Jadi membantu KAUR dan KASI dalam hal pengadaan barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak bisa dilakukan oleh KAUR KASI itu sendiri. Sedangkan tim itu terdiri dari siapa? Tim itu terdiri dari perangkat desa, keterwakilan dari kasunnya, kemudian ada lembaga masyarakat, LPM, Karang Taruna dan lain sebagainya, dan atau masyarakat. Susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota. Tidak ada bendahara dalam TPK karena TPK tidak megang uang. Nggih. Lanjut. Kaitan dengan TPK ini bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, maka Bupati Trenggalek menetapkan peraturan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa. Sampun terima perbubnya barang dan jasa, hard copy warna merah, sudah dipelajari, karena ada perbedaan mendasar antara Perbub 57 tahun 2017 dengan Perbub yang baru ini. Mohon KAUR KASI memahami kaitan dengan Perbub ini, pengadaan barang dan jasa. Karena pelaksanaannya bener, lek pengadaan barang jasa ini tidak bener, ending-endingnya nggih panggah salah. Nggih. Kalau memang ada kesulitan, siap kami untuk membantu. Lanjut, kaitan dengan pelaksanaan PKD, mulai dari penyusunan DPA itu ada di pasal 43 sampai dengan pasal 62. Kita bahas apa itu DPA, DPPA, dan DPAL. Ini tugasnya KAUR dan KASI. Kami mau setelah ada pelatihan ini ada perubahan signifikan kaitan dengan tupoksinya KAUR KASI untuk pengelolaan keuangan desa. Jadi DPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang merupakan dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan APBDes. Titik kritisnya di situ. Penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Saya yakin lek DPA jenengan bener, ora nek Mas Holi ora bingung, Siski UDC ora kontelan, duwite sik akeh ning RKD padahal batas waktu penarikane meh entek. Limit penarikan terbatas. Iki repot kabeh. Terus nanti setelah ini dibuat nggih, 2021 DPA-nya harus dibuat. Kemudian untuk DPPA itu adalah perubahan anggaran. Ini akan berlaku di bulan setelah adanya perubahan APBDes. Apa saja dokumen yang berubah, KAUR KASI harus membuat. Sedangkan DPAL adalah dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan. Artinya kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan di tahun ini dan lanjut ke tahun depan seperti BKK kemarin itu masuk ke DPAL. Bukan silpa, DPAL itu adalah lanjutan. Lanjut. Kita bahas, DPA adalah dokumen perencanaan anggaran. Terdiri dari 3. Jadi dokumen perencanaan itu ada 3. Yang pertama adalah rencana kegiatan dan anggaran desa. Itu merinci setiap kegiatan, kemudian anggaran yang disediakan berapa, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan kapan. Buat setiap KAUR KASI ini sama seperti dengan rencana kerja nih penjenengan. Rencana kerja KAUR dan KASI.
Kemudian DPA itu yang kedua adalah rencana kerja kegiatan desa, merinci volume, lokasi, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Kemudian yang ketiga, DPA itu adalah rencana anggaran biaya atau RAP. Artinya setiap kaur kasih harus berpegangan pada ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan desa. Dasare niki. Lanjut. Prosedur penyusunan desa DPA. Jadi DPA ini bisa disusun jika APBDes sudah ditetapkan. Nggih. Terus DPA ini akan bisa disusun jika APBDes sudah ditetapkan. Bagaimana prosesnya, prosedurnya nanti dibaca. Lanjut. Kita lanjut saja, ini adalah alurnya. Jadi nanti DPA itu digunakan sebagai dasar untuk penyusunan RAK-nya desa oleh bendahara desa. Lanjut Mas, langsung enter. Ya, tahapan pengelolaan kita tidak perlu bahas. Ini juga sudah disampaikan tadi, tidak perlu. Ini juga sudah disampaikan juga tadi, tidak perlu. Jadi ngeten Pak, Bu, bahwa keahlian atau skill, kemudian sumber daya manusia dan kemampuan itu bisa diasah. Caranya piye nggih? Caranya seperti ini. Kita selalu mengupgrade kemampuan melalui BIMTEK, pelatihan, penyuluhan, baca, regulasi yang setiap saat berubah. Jadi intinya saya yakin dan percaya bahwa semua perangkat desa Jajar itu punya kemampuan sesuai dengan skill masing-masing. Karek bagaimana untuk mengasahnya. Ketoke gawe DPA angel. Penjenengan mampu, desa yang lain bisa. Jadi engko ndak kepontelan di sini. Nggih, Mas Wali. Mesakne kula kali Mas Wali iki. Melas bingung akhir bulan akhir batas duitnya sik akeh tapi kegiatan sudah dilaksanakan ning duitnya sik ning rekening. Karena apa? Karena sesuai Permendagri 20 tahun 2018 pasal 55 itu disebutkan bahwa setiap kegiatan kita adalah berdasarkan SPP definitif. Artinya kegiatan dilaksanakan dulu baru pencairan dana pengadaan barang jasane lho nggih. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya sudah pasti itu menggunakan SPP Panjar, contohnya BLT, contohnya BPJS, niku SPP-nya adalah Panjar. Tapi untuk pengadaan barang dan jasa yang sifatnya kita beli menggunakan SPP definitif. Niku Pak, kejujuran adalah masalah hati. Jujur ki ndak bisa dipaksakan, urusannya karo ati. Aku wedi apa ora? Yang bisa mengukur kejujuran atine awake dhewe. Artinya, ya ayo nyambut gawe sing bener tanpa diawasi. Kadang peh ora diawasi nyambut gawe ngoten niku nggih, Pak. Aja sampai nggih, Pak. Amit-amit jebang bayi. Nggih, matur nuwun. Itu mungkin materi kita hari ini. Ada sedikit tambahan, Pak. Karena kami sebagai pendamping desa itu turunnya langsung ke lapangan, jadi tahu persis kendala yang dihadapi oleh desa. Kemarin pada waktu adanya regulasi yang setiap saat berubah kaitan dengan penggunaan dana, itu kami sempat teriak, artinya kami mewakili desa, tidak semudah itu untuk merubah kegiatan refocusing yang harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kita menyampaikan itu juga ke kementerian, dan apa yang disampaikan oleh kementerian ternyata kita itu memang sebagai prajurit mati urip nggih ngeten iki. Lek tidak mau mensosialisasikan programnya Kementerian Desa, pindah ning sebelah lek nggih sakit to, Pak. Artinya siap tidak siap kita memang harus nggih mendampingi desa memang yang benar itu yang sesuai regulasi. Lanjut, niki ada sedikit tambahan Pak. Artinya semoga bermanfaat kaitan dengan aspek penilaian inspektorat dan BPK serta BPKP. Jadi ada beberapa desa dampingan kami yang sudah di audit
nggih, diawasi kaitan dengan pengelolaan keuangan desanya itu oleh Inspektorat dan BPK. Temuannya bermacam-macam. Jadi intinya pokoknya kita bekerja sesuai dengan aturan yang mengatur. Kalaupun itu menjadi temuan tidak terlalu parah akibatnya. Tapi di luar aturan wis tidak bisa tidak bisa dimaafkan, artinya seperti itu. Jadi aspek yang dinilai pertama adalah kaitan dengan aspek sumber daya manusianya. Jadi terkait dengan tugas pokok fungsi dari aparatur pemerintahan desa itu sendiri adalah menjadi aspek pengawasan dan penilaian serta evaluasi dan auditnya inspektorat. Apakah KAUR Kasis berjalan sesuai bidang tugasnya atau tidak? Jadi nanti akan dikejar satu persatu. Bukannya kami menakut-nakuti, tapi memang inilah yang menjadi monitoringnya tingkat atas. Kemudian yang kedua adalah aspek peraturan perundang-undangan. Semua produk hukum kaitannya dengan Perdes dan Perkades itu harus lengkap. Dasarnya nggih niki. Dasar dari pelaksanaan kegiatannya desa itu adalah Perdes dan Perkades. Kok siji ndak enek nggih temuan, akan dikejar nanti. Artinya kalau memang itu fatal, berarti kebijakannya pemerintah desa juga fatal karena tidak adanya Perdes yang mengatur. Kemudian aspek perencanaan pembangunan desa itu kaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen perencanaan pembangunan desa itu ada 3. 1 RPJM, 2 RKP, dan yang ketiga adalah APBDes. Seperti yang disampaikan oleh Pak Sekdin, ketiga-tiganya harus konsisten. Jadi lek ning APBDes muncul harus ada di 2 dokumen sebelumnya. Kok niku mboten enten, salah kebijakan lek ngarani. Lek perlu nggih lek jenenge kebijakane salah, lek balikne dhuwit nggih balikne, titik, ndak bisa ditawar. Niku terkait dengan pelaksanaan PKD sesuai bidang tugas harus membuat DPA. Nah, makanya kenapa penjenengan dilatih? Inspektorat akan mengejar DPA-nya KAUR dan KASI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Inspektorat maupun BPK. Karena apa? Karena dasar pengelolaan keuangan desa itu adalah DPA. Kok ora neng rape, ora neng rencana kerjane, ora neng rencana pelaksanaane, kon gawe Pak saat itu juga. Nggih napa ten? Aku ora ngeden-ngedeni, ini ada 2 desa dampingan kami yang harus seperti ini, memang temuannya seperti ini. Kemudian yang aspek keempat adalah aspek pengelolaan keuangan desa, itu berkaitan dengan pertanggungjawaban harus disertai bukti pendukung yang memadai dan benar. Berdasarkan SPP. Berdasarkan SPP niku kan ada kwitansi, ada bukti setoran pajak, ada nota, ada serah terima, ada dokumen pengadaan barang jasanya lengkap. Kemudian niku jelas pengadaan barang jasa dan serah terima pekerjaan, aspek pengelolaan keuangan desa. Yang terakhir adalah aspek penata usahaan barang milik desa atau aset. Karena nyuwun sewu, baik inspektorat maupun BPK itu punya tim sendiri-sendiri. Tim regulasi ada sendiri, tim aset ada sendiri, tim pengelolaan keuangan desa ada sendiri, dan tim sumber daya manusianya juga ada sendiri. Itu semangke yang dihadapi nggih sesuai timnya masing-masing. Jadi untuk aspek penata usahaan barang milik desa itu yang dilihat adalah terkait dengan SK penunjukan dan pengangkatan pembantu pengelola aset desa dan petugas atau pengurus aset desa. Itu harus ada. Kemudian SK status pengguna aset atau barang milik desa. Jadi 2 desa dampingan kami nyun sewu yang barusan ada inspektorat tahun ini adalah Wonoanti. Jadi 5 aspek ini yang menjadi temuan, dan alhamdulillah yo ada kekurangan kita bisa mencukupi, tapi artinya kalau penjenengan menyiapkan ini kita bisa meminimalisir kekurangan-kekurangan itu. Kami hanya bisa membimbing dan mengarahkan, lek bantu ngrewangi nyun sewu nggih Pak, mboten pareng. Ndak boleh. Jadi bagaimana menyusun DPA yang benar, monggo kami siap untuk mendampingi. Mungkin ini ada pertanyaan?
Mboten nggih? Mboten, siap. Lek mboten ngeten. Setiap pekerjaan kita itu ada aturan yang mengatur, ada instruksi, ada arahan. Jadi kita akan napa istilahnya merefresh terkait dengan materi hari ini, tapi di luar, artinya kita hanya untuk ice breaking saja. Cermati dan pahami apa yang saya sampaikan. Cermati dan pahami apa yang saya sampaikan, kemudian kerjakan apa yang saya suruh. Wis, jenengan kan kudune lek wis ngeten iki wis kudu punya, oh aku berarti kudu ngeten nggih. Jadi ngeten. Cermati apa yang saya sampaikan dan lakukan apa yang saya suruh. Panjenengan tahu Pak Camat Gandusari? Tahu nggih siapa namanya? Hari ini tidak bisa hadir karena apa? Izin toh? Nggih. Ikuti instruksi saya. Kita ibaratkan kita adalah Pak Camat. Nyun sewu Pak Camat Samelan, kita ibaratkan kita adalah Pak Camat panjenengan. Pak Camat adalah penguasa wilayah tertinggi di Kecamatan Gandusari. Siapa tadi namanya? Pak Samelan. Tidak bisa hadir karena izin. Seumpama Pak Camat bisa hadir, beliau datang dari kecamatan ke Jajar dengan jarak tempuh, mohon diperhatikan sesuai instruksi saya, sing bisa akan dapat pulsa 20.000 ya Mbak. Pak PK ini sinten iki? Kula nyuwun 20.000. Engko amplopku longono 20.000. Jarak tempuh Pak Camat dari kecamatan menuju ke sini adalah 10 menit. Waktu tempuhnya 10 menit dengan jarak tempuh 50 km per jam. Dengan naik mobil dinasnya, warna hitam, pinter. Tapi bukan itu pertanyaannya. Yang menjadi pertanyaan, berapakah nomor sepatu Pak Camat? 41. Nggih. Pak. Pinten, Pak? Nggih, pinten? Semua bisa menjawab di sini. Pertanyaannya adalah berapa nomor sepatu Pak Samelan? 43, 40, 41. Wis. Kula sampling satu mawon. Pak Sekdin panjenengan jawab nomor kok ngertos, Pak? Dan jawabannya mboten, Pak, panjenengan nomor sepatunya pinten? Sing bener nggih 40 niku lho, Pak. Karena instruksi saya tadi kan kita ibaratkan saya adalah Pak Camat, kita adalah Pak Camat. Terus nomor sepatu kita masing-masing. Terima kasih, selamat bertugas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, luar biasa ya pemateri hari ini, mulai dari Bapak Ibu dari Dinas PMD dan juga disambung dari fasilitator yang sudah memberikan kita banyak materi pada pagi hari ini. Baik, untuk acara yang terakhir nanti adalah penutup atau doa yang akan disampaikan oleh Bapak Kyai Sayan. Mungkin dari saya selaku pembawa acara ada kurang lebihnya dalam rangka membawa kegiatan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan desa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kyai Sayan modal kaula semangga akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gala hadirin al-Fatihah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa kharakatina wa ahlina wa amwalina wa qaryatina wa baladina baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami semua duduk di balai desa Yajar dalam rangka bintek peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa Yajar. Ke depan mudah-mudahan mendapat pertolongan dari Allah, ya Allah. Mugi-mugi mendapat lindungan yang baik untuk memikul beban kami, amal kami, yaitu mendapat pikiran yang jernih dan ringan, barokah manfaat dunya wa ukhra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.